Puspitasari dengan NIM 204-105-020-079 dari kelas Ekonomi Syariah 3. Kali ini saya akan memberikan review atau tanggapan mengenai video penjelasan yang telah diberikan oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LC MII mengenai materi kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam. Alasan dari mengapa perlunya kita mempelajari kebijakan fiskal adalah agar kita tahu bagaimana cara pemerintah membuat aturan atau kebijakan yang berkenaan dengan pajak, subsidi, pendapatan, dan pengeluaran pemerintah untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada suatu negara. Nah, beberapa hal yang akan dibahas pada materi kali ini adalah mengenai pengertian, tujuan, jenis, komponen, fungsi, instrumen, ciri dan instrumen kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam. Yang pertama adalah mengenai pengertian dari kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal sendiri adalah suatu kebijakan atau aturan yang dibuat untuk mengurangi atau menambah pengeluaran pemerintah dengan tujuan untuk mengurangi pengangguran dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan atau yang diinginkan. Yang kedua adalah mengenai tujuan dari kebijakan fiskal. Pada dasarnya, tujuan dari kebijakan fiskal adalah sebagai sasaran, penentu arah, serta skala prioritas untuk pembangunan ekonomi dan pertumbuhan dalam suatu negara. Namun, ada beberapa tujuan lain yang dimiliki oleh kebijakan fiskal, antara lain adalah untuk mencegah melonjaknya tingkat pengangguran, menjaga stabilitas harga, untuk menambah laju inflasi dan pemerataan serta pertumbuhan dalam pendistribusian pendapatan pada suatu negara. Yang ketiga adalah mengenai jenis-jenis dari kebijakan fiskal. Ada dua jenis kebijakan fiskal dalam penerapannya, yaitu kebijakan fiskal ekspansif dan kebijakan fiskal kontraksional. Yang pertama adalah mengenai kebijakan fiskal ekspansif, yaitu kebijakan yang dilakukan untuk menarik perekonomian dengan cara menambah belanja pemerintah dan menurunkan pajak agar peredaran uang berada pada tangan konsumen. Sebaliknya adalah kebijakan fiskal kontraksif adalah kebijakan fiskal yang dilakukan untuk memperlambat laju perekonomian dengan cara mengurangi belanja pemerintah dan meningkatkan pajak pada konsumen. Yang keempat adalah mengenai komponen dalam kebijakan fiskal. Ada 4 komponen utama yang diterapkan pada kebijakan fiskal. Yang pertama adalah kebijakan perpajakan, kebijakan pengeluaran, kebijakan surplus, dan yang terakhir adalah kebijakan investasi dan disinvestasi. Yang pertama adalah mengenai kebijakan perpajakan, yang mana pemerintah mendapatkan pemasukan dari hasil pajak kepada masyarakat. Yang kedua adalah kebijakan pengeluaran yang berkaitan dengan pendapatan dan perputaran modal. Yang ketiga adalah mengenai kebijakan surplus. Hal ini dilakukan apabila pemerintah membelanjakan lebih banyak daripada pendapatan yang dimilikinya sehingga harus meminjam kepada asing atau domestik. Yang keempat adalah mengenai kebijakan investasi dan disinvestasi, yaitu kebijakan yang dilakukan untuk mempertahankan laju ekonomi dan mengintegrasikannya pada ekonomi domestik kepada ekonomi global. Yang kelima adalah instrumen dari kebijakan fiskal, yaitu penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berkaitan dengan perpajakan. Ada beberapa bagian yang terdapat dalam instrumen ini, yaitu pembiayaan fungsional, anggaran belanja seimbang, stabilitas anggaran otomatis, pengelolaan anggaran, dan yang terakhir adalah anggaran defisit dan anggaran surplus pemerintah. Yang keenam adalah mengenai fungsi dari kebijakan fiskal. Fungsi kebijakan fiskal telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 3 Ayat 4 yang meliputi beberapa fungsi sebagai berikut. Yang pertama adalah fungsi alokasi untuk mengurangi pengangguran, fungsi otoritas di mana kebijakan fiskal berperan sebagai pedoman untuk mencari pendapatan. Yang kedua, fungsi perencanaan, yaitu anggaran negara menjadi pedoman untuk mendapatkan anggaran tahunan.
Yang keempat adalah fungsi pengawasan, di mana anggaran menjadi manajemen dalam mengawasi perbelanjaan negara. Yang ketujuh adalah mengenai ciri kebijakan fiskal dalam perspektif atau pandangan ekonomi Islam. Yang pertama adalah pengeluaran negara dilakukan sesuai dengan pendapatan sehingga tidak terjadi defisit. Yang kedua, sistem pajak yang proporsional. Yang ketiga adalah perhitungan zakat berdasarkan jumlah barang yang didapatkan. Yang kedelapan adalah mengenai instrumen kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam, yaitu jizyah, zakat, ghanimah, fa'i, kharaj, nawaib, dan amal fahlam. Sekian review atau tanggapan yang dapat saya berikan mengenai video penjelasan dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LC MEI mengenai materi kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.